Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar tak kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Rismon dan juga temannya Pak Jokowi akhirnya berbincang, ya kan, menjelaskan masalah ijazah Pak Jokowi yang dituduhkan palsu. Teman Pak Jokowi mengatakan, ini ijazah saya loh. Sama persis dengan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, berarti ijazah saya juga palsu dong. Kenapa? Menurutnya sama. Artinya sama-sama satu lulusan, satu alma mater, yaitu UGM. Dikeluarkan bersama pada saat tahun yang sama. Karena beliau adalah teman Pak Jokowi dan tahu Pak Jokowi berkacamata. Kalau lihat video ini nanti lu bakal menilai bagaimana Rismon itu, Pak Rismon nih, itu bingung bukan kepalang udah. Mau gimana lagi? Ini ijazahnya udah ditunjukin sama temennya, ijazah aslinya. Sama, nggak ada yang beda, masalah font juga. Nah, bagaimana coba? Dia nggak tahu kenapa UGM pakai font Times New Roman sama dengan Pak Jokowi. Tanya aja pihak UGM. Kita tinggal terima doang ijazahnya. Bagaimana dialognya? Mari kita simak bersama. Let's go. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama. Kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Saminuddin Badarudin. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Dan ini jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Saminuddin Badarudin. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Ijazah saya tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Ya, kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini ya. Kemudian kalau jurusannya di strike memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Ya. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon, ini untuk menyelidiki, melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik? Iya, Mbak. Kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Jadi itu satu kesatuan. Nah, yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan
skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman secara digital itu belum ada, Mbak. Jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Jadi, ya, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. Iya Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi apalagi software dan hardware itu kan catatannya sangat jelas gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan penggunaannya begitu. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Padahal jika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana teknologi itu sudah ada pada tahun 1985 gitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia memang berkacamata, ya beliau itu. Cuma kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak. Tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya waktu saya ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah juga saya hadir di sana. Sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata? Sekarang dilepas ya? Ya, tapi beliau jawabannya adalah saya sendiri juga nggak tahu, dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Jadi ya, saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Baik, kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini? Ya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Jadi saya ya kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah gitu. Tapi tidak dalam hubungan ini ya, yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana bareng, nggak sampai segitu. Baik. Saya ke Bung Riswan kembali. Bung Riswan, ini kan tadi ada kejanggalan terkait dengan font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan dan lain-lain? Ya, jadi begini Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu.
Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu, Oke. Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut apakah dari Bapak? Kan begitu kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebaran RGB-nya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Sandi Dian Sandi, ya sebaran red-nya khususnya kanal red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB red dan itu tidak ada apanya warna merahnya Pak gitu loh. Jadi kita Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rizwan. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya, itu saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga, gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh tanyakan ke UGM karena kami juga ini terimanya dari UGM. Ya begitulah tadi dialognya lah. Ya sepertinya Pak Rismon tadi lagi bicara ijazah, dia lari ke skripsi. Aduh, susah deh ya. Sebelum ke UGM sebenarnya sih polemik ijazah palsu, tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu itu udah beredar, ya enggak. Baru ketika dia ke UGM dikasih tahu masa skripsinya ya kan. Lembar pengesahannya juga bukan lembar pengesahan Pak Jokowi ya. Kalau dulu pada pernah dengar tuh ketika pengacara Pak Jokowi bertanya kepada Pak Suryo, itu lembar pengesahan siapa? Bukan lembar pengesahan Pak Jokowi tapi temannya. Ya itulah. Ya. Dan Pak Roy Suryo ya juga sudah datang lah ke Polda ya kan untuk dimintai keterangannya terkait masalah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, pelaporan oleh Pak Jokowi ya. Bahkan di sana belum ada siapa yang menurut pelapor yaitu Pak Jokowi, siapa ini orangnya yang mencemarkan nama baik. Beliau hanya melaporkan sebuah kejadian dari fakta, sebuah video yang diunggah. Di situ videonya ada pertemuan yang diduga oleh Pak Jokowi itu mencemarkan nama baik beliau. Disebutkanlah nama-namanya yang kira-kira ada di situ. Begitu. Jadi belum ada yang dituduh sama Pak Jokowi siapa orangnya. Biar polisi aja yang menyimpulkan. Pak Jokowi hanya melaporkan sebuah kejadian, ini ada begini dan ini merugikan saya ya kan, udah ngina nama saya, bagaimana nih Pak Polisi? Kan gak apa-apa warga negara begitu ya enggak. Ya kita nggak tahu deh ya. Mudah-mudahan polemik ijazah palsu ini selesai dan tuduhan-tuduhan yang menurut gua sih udah kejiwat daya sama Pak Jokowi itu luar biasa menurut gua ya. Itu segera berakhir dan ya. Tapi gua pun yakin ya ketika itu ijazah udah diungkap bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tetap aja kok mereka akan tetap nyerang ijazah Pak Jokowi. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.